Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, persidangan yang kami muliakan, dengan penuh rasa hormat kami tim penasihat hukum terdakwa Henry Lee dengan ini menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kami menyadari bahwa tujuan persidangan ini adalah mencari kebenaran dan keadilan, dua prinsip yang tak boleh tergerus oleh kepentingan apapun, termasuk tekanan publik dan opini yang berkembang di masyarakat. Namun kami merasa perlu mengutarakan beberapa poin mendasar yang menjadi landasan bahwa surat dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa adalah sesuatu yang tidak tepat, tidak adil dan jauh dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara kita. Dalam perkara ini, terdakwa diajukan ke persidangan dalam kapasitasnya selaku pemegang saham dan beneficial owner PT Tinindo Internusa, salah satu perusahaan smelter yang mengadakan kerjasama penglogaman timah dengan PT Timah Tbk. Faktanya terdakwa bukan merupakan pengurus maupun memegang saham PT Tinindo Internusa pada periode 2015 sampai 2022, serta tidak terlibat dan tidak tahu-menahu mengenai proses kerjasama sewa menyewa processing penglogaman timah dengan PT Timah Tbk. Sejak kerjasama sewa menyewa processing penglogaman timah antara PT Timah dengan perusahaan smelter swasta mulai dibahas, tidak pernah satu kali pun terdakwa hadir dalam pertemuan. Terdakwa juga sama sekali tidak terlibat dalam proses penandatanganan kerjasama antara PT Tinindo Internusa dengan PT Timah Tbk. Begitupun dengan CV-CV yang dianggap sebagai perusahaan afiliasi dari PT Tinindo Internusa, serta menjadi sarana bagi terdakwa untuk mengumpulkan biji timah secara ilegal. Tuduhan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa melalui PT Tinindo Internusa yang berperan membentuk dan mengendalikan CV Semar Jaya Perkasa, CV Bukit Persada Raya, dan CV Sekawan Makmur Sejati adalah tuduhan yang tidak benar dan dipaksakan. Jangankan membentuk dan mengendalikan, terdakwa saja tidak mengetahui nama dan keberadaan CV-CV tersebut. Kami memahami bahwa tuduhan-tuduhan jaksa penuntut umum tersebut tentu merujuk pada kondisi yang terjadi pada perusahaan smelter swasta lainnya selain PT Tinindo Internusa. Jaksa penuntut umum beranggapan bahwa jika perusahaan smelter swasta lainnya melakukan suatu skema perbuatan, maka PT Tinindo juga seharusnya melakukan skema perbuatan yang sama. Nyatanya fakta dan peristiwa hukum yang terjadi di PT Tinindo Internusa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini tidak sama dengan fakta dan peristiwa yang terjadi pada perusahaan smelter swasta lainnya. Meskipun demikian, jaksa penuntut umum tetap memaksakan agar PT Tinindo Internusa berada pada lingkaran yang sama dengan perusahaan smelter swasta lainnya. Upaya jaksa penuntut umum tersebut tentu problematis. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum pidana mencari kebenaran material. Oleh karena itu, seharusnya tidak serta-merta menduplikasi fakta dan peristiwa hukum yang terjadi pada perusahaan smelter swasta lainnya untuk diterapkan kepada PT Tinindo Internusa maupun kepada pribadi terdakwa. Yang mulia Majelis Hakim, sebagaimana diketahui bersama, terdakwa Henry Lee bukanlah terdakwa pertama dalam kasus korupsi tata niaga timah yang diperiksa di persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebelumnya justru menunjukkan tidak ada keterlibatan terdakwa dalam proses kerjasama penglogaman timah antara PT Timah Tbk dengan perusahaan smelter swasta. Selain itu, terdakwa tidak pernah terlibat dalam menginisiasi kerjasama dan menentukan harga sewa smelter. Terdakwa juga tidak pernah mendirikan dan mengendalikan CV Semar Jaya Perkasa, CV Bukit Persada Raya, dan CV Sekawan Makmur Sejati. Bahkan tidak ada aliran uang dari CV-CV tersebut kepada kepentingan pribadi terdakwa. Kami sangat berharap Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menguji fakta-fakta tersebut di dalam persidangan ini melalui bukti-bukti konkret, sehingga persidangan ini dapat menggali apakah terdakwa Henry Lee memiliki peran atau perbuatan yang sama dengan pemegang saham maupun the beneficial owner perusahaan smelter swasta lainnya. Sebagai penutup bagian pendahuluan ini, izinkan kami mengutip asas utilitarian yang dituliskan oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham yang pada pokoknya mengajarkan bahwa setiap tindakan hukum harus membawa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah, apakah kerjasama ini sebenarnya justru bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan pihak lainnya? Apakah PT Timah malah diuntungkan dengan adanya kerjasama dengan smelter swasta, dalam hal ini PT Tinindo Internusa, karena meningkatnya produksi timah batangan yang saat ini hasil penjualan timah batangan tersebut telah dinikmati oleh PT Timah Tbk. Selanjutnya, izinkanlah kami untuk menguraikan secara rinci dalil-dalil nota keberatan terhadap surat dakwaan sebagai berikut. Bagian kronologi mohon izin dianggap telah dibacakan. Langsung halaman berapa? Langsung kami ke halaman 11, judulnya dulu Yang Mulia. Ya. Eksepsi kompetensi absolut, peradilan tindak pidana korupsi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo. Kemudian mohon dianggap dibacakan, kami langsung lanjut ke halaman 20. Izinkan kami lanjutkan Yang Mulia.
halaman 20 poin 2. Secara garis besar, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya bertentangan dengan A. Undang-Undang 4 2009 junto Undang-Undang 3 2020. Peraturan ini telah memuat ketentuan pidana. B. Undang-Undang 19 2003, Undang-Undang 40 2007, PP 55 2010, dan seterusnya. Pada pokoknya, diajukannya perkara ini pengadilan tindak pidana korupsi adalah tidak tepat dengan beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, peraturan-peraturan yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum di atas masing-masing telah mengatur sanksi, baik sanksi pidana maupun administratif, sehingga seharusnya perbuatan yang diduga sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan atau melanggar peraturan-peraturan dimaksud seharusnya diadili berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dan tidak diadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 atau Undang-Undang Tipikor. Peraturan-peraturan sebagaimana disebut di atas telah memiliki ketentuan sanksi yang diatur dalam peraturannya masing-masing. Oleh karena itu, apabila jaksa penuntut umum memiliki bukti yang cukup tentang pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka seharusnya terdakwa diperiksa dan diadili sesuai sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan pada masing-masing peraturan tersebut. Dalam hal ini, apabila terjadi pelanggaran ketentuan pidana dalam Undang-Undang 4 2009 junto Undang-Undang 3 2020, quote non rectum, yang dilakukan oleh terdakwa, maka seharusnya terdakwa diperiksa dan diadili di pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 4 2009 junto Undang-Undang 3 2020. Oleh karena itu, seharusnya terdakwa tidak diperiksa di pengadilan tindak pidana korupsi. Undang-Undang 3199 junto 20 2001 secara substansial mengatur dua kelompok tindak pidana. Pertama, kelompok tindak pidana korupsi, dan kedua, kelompok tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Poin 6, 7 kami mohon dianggap dibacakan. Kami lanjut ke poin 8. Apabila melihat pada poin-poin bentuk tindak pidana korupsi di atas serta dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang didalilkan jaksa penuntut umum sebagai unsur melawan hukum dalam dakwaannya, sama sekali seluruh peraturan yang dirujuk oleh jaksa penuntut umum bukan tindak pidana korupsi karena tidak termasuk dalam substansi yang diatur dalam Undang 31 99 dan Undang-Undang 20 2001. Peraturan perundang-undangan yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum ternyata memiliki sanksi tersendiri yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Karena masing-masing peraturan telah mengatur sanksi secara spesifik, maka demi kepastian hukum tidak dimungkinkan untuk menuntut dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut menggunakan Undang-Undang Tipikor. Selanjutnya kami ke poin 12. Faktanya dari berbagai peraturan yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum yang telah dilakukan oleh terdakwa, tidak ada satu peraturan pun yang menyatakan secara tegas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut adalah tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap berbagai peraturan tersebut tidak dapat dikenakan pasal undang-undang tindak pidana korupsi. Peraturan-peraturan yang disebutkan jaksa penuntut umum tersebut, apabila dalam hal ini apabila terjadi pelanggaran ketentuan pidana dalam Undang-Undang 4 2009, maka seharusnya terdakwa diperiksa dan diadili sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 4 2009 junto Undang-Undang 3 2020. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Tipikor, demi kepastian hukum dan sesuai asas legalitas, tidak dimungkinkan untuk menggunakan ketentuan Undang-Undang Tipikor terhadap dugaan pelanggaran kegiatan penambangan ilegal. Implikasinya, pengadilan tindak pidana korupsi tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini. Kedua, penghitungan kerugian keuangan negara dalam bentuk kerusakan lingkungan di dalam surat dakwaan dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, di mana Permen LH 7 2014 tersebut merupakan instrumen yang digunakan dalam gugatan ganti rugi perdata atas kerusakan lingkungan hidup. Sebagaimana tercantum dalam konsideran Permen LH 7 2014, salah satu dasar dari penyusunan Permen LH 7 2014 adalah ketentuan pasal 90 ayat 2 Undang-Undang 32 tahun 2009, yaitu sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Adapun ketentuan pasal 90 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 32 2009 adalah ketentuan yang mengatur hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah terhadap tindakan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Apabila ketentuan pasal 90 di atas dicermati, maka dapat dipahami bahwa keberadaan pasal 90 beserta peraturan turunannya, yaitu Permen LH 7 2014, merupakan instrumen bagi pemerintah maupun pemerintah daerah untuk mengajukan gugatan ganti kerugian secara perdata di pengadilan negeri. Melalui peraturan tersebut, pemerintah
dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, baik orang pribadi maupun badan hukum. Dengan demikian, kerugian keuangan negara dalam bentuk kerusakan lingkungan yang dihitung berdasarkan ketentuan Permen LH 7 2014 dalam perkara ini tidak tepat untuk diajukan dalam perkara tindak pidana korupsi, karena Permen LH 7 2014 ditujukan untuk menghitung kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup, di mana kemudian pertanggungjawaban terhadap tergugat orang pribadi badan hukum melalui gugatan perdata di pengadilan negeri. Lebih lanjut, penanganan perkara yang diduga mengakibatkan kerugian dalam bentuk kerusakan lingkungan seharusnya diperiksa dalam persidangan pengadilan atas dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang diadili oleh Majelis Hakim Lingkungan Hidup. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup, Perma 1 2023. Pasal 4 Perma 1 2023 telah secara tegas menyebutkan bahwa perkara pidana yang menyangkut pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 2009, undang-undang lain dan peraturan pelaksanaannya sepanjang terkait dengan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, dan undang-undang lain dan peraturan pelaksanaannya sepanjang terkait dengan perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan kewenangan peradilan umum yang wajib diperiksa sebagai perkara tindak pidana lingkungan hidup oleh Majelis Hakim Lingkungan Hidup. Oleh karena surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini ternyata menguraikan dugaan perbuatan dan rangkaian peraturan yang pada hakikatnya merupakan dugaan tindak pidana terkait pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka pada dasarnya perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut bukan merupakan kompetensi absolut pengadilan tindak pidana korupsi. Selanjutnya mengenai poin 4 akan dilanjutkan oleh rekan kami, mohon izin yang mulia. Silakan.